Saya akan membahas Fondasi Kristen session yang ke-12. Dan kita akan membahas hukum yang ke-9 dari 10 Tuhan yang berbunyi jangan bersaksi dusta. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini juga ada dalam Imamat 19 ayat yang ke-11. Imamat 19 ayat yang ke-11. Jangan kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jadi kalau tadi dalam Keluaran 20 itu ada kata bersaksi, ada kata saksi ya. Mungkin kata bersaksi itu dihubungkan dengan pengadilan. Tetapi kalau dalam Imamat 19 ayat 11 itu tidak ada kata itu, berbohong terhadap sesama dan sebagainya. Jadi kita bukan hanya dilarang berdusta dalam pengadilan, tapi dalam hal sehari-hari, dalam pembicaraan kepada orang-orang sekitar kita, kita juga dilarang untuk berdusta. Dan berbeda dengan hukum jangan membunuh, di mana saya memberikan 3 perkecualian pembunuhan yang tidak berdosa. Maka dalam urusan dusta saya tidak memberikan perkecualian, nanti saudara bisa lihat itu. Semua dusta adalah dosa. Sekarang kita langsung masuk dalam contoh pelanggaran terhadap hukum ini. Yang pertama, dusta itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara ya. Di sini bisa poin A itu dengan lidah, poin B dengan tulisan, dan poin C itu dengan sikap atau berpura-pura begitu ya. Jadi macam-macam. Nah, kita bahas satu persatu saudara ya. Kalau kita berdusta dengan lidah itu contohnya sangat-sangat banyak. Pertama dalam bisnis atau dagang, ini yang luar biasa banyak. Saya tidak katakan semua bisnis itu pendusta. Saya tidak katakan semua pedagang pendusta. Tetapi jelas sangat banyak dari mereka yang boleh dikatakan merupakan pekerjaan sehari-hari dalam bisnis atau dagang itu dilakukan terus-menerus dengan dusta. Seorang katakanlah buka toko, entah jualan barang apapun, dan pada waktu orang mau beli dan dia katakan murah ini, kalau ada yang lebih murah kembalikan. Nah nanti betul-betul ada yang lebih murah, dia tidak mau barangnya dikembalikan. Atau dia mengatakan pada waktu ditawar barangnya, katakanlah dia minta 100.000 dan ditawar 80.000. Wah tidak bisa, ini kulaknya sudah 95.000. Sudah tidak, untungnya sangat sedikit. Nah anehnya nanti pada waktu ditawar 90.000 bisa dikasihkan. Kalau dia kulak 95.000, kenapa dia kasihkan pada waktu ditawar 90.000? Dan itu sering terjadi. Mengaku barangnya itu kulaknya sekian, mereka berdusta. Mengaku barangnya itu bagus, mereka berdusta. Mengaku kalau ada yang lebih murah silahkan kembalikan, mereka berdusta. Dalam banyak hal, orang-orang itu dusta sudah tiap hari berpuluh-puluh kali. Kepada satu pelanggan memungkinkan dia berdusta sampai 3 kali. Bayangkan kalau ada 50 pelanggan yang datang, maka dia bisa berdusta 150 kali sehari. Kalau seminggu dia buka toko terus 7 hari, maka kalikan 365 untuk mendapatkan jumlah dustanya dalam 1 tahun. Dan kalau dia jadi pedagang selama 30 atau 40 tahun, kalikan itu lagi, maka saudara bisa pikirkan berapa banyak dusta itu. Hanya dari urusan pekerjaan. Jadi saudara, ada banyak pekerjaan yang
secara khusus itu kayaknya kalau tidak dusta tidak bisa untung banyak. Belum lagi kalau dalam bisnis mereka menghadapi pegawai pemerintah, harus dusta lagi dan segala macam hal yang lain. Jadi ini sesuatu yang membahayakan, saudara ya. Dan di sini ada contohnya, seorang penjual yang berdusta ini nawarkan barang, saudara ya, atau dia ditawari barang. Amsal 20 ayat 4. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Jadi katakanlah dia tuh ditawari barang, sepeda motor atau mobil. Dia lihat barangnya bagus, tapi dia tidak mau berkata barangnya bagus. Nanti harganya mahal, tidak mau diturunkan. Jadi dia berkata, tidak bagus barangnya, jelek. Makanya tidak baik. Ya, mobil apa kayak gini, catnya coba lihat di sini, bannya coba lihat di sini, mesinnya lihat di sini, bunyinya. Semua dicacati tidak karu-karuan, menunjukkan barang itu tidak baik, supaya penjualnya mau menjual dengan harga lebih murah. Dan pada waktu penjualnya termakan, lalu berhasil si pembeli itu membeli dengan harga murah, maka dikatakan di sini, begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Wah, aku ini pintar memang, kalau nawar pintar. Nah saudara, ini laki-laki orang yang jual beli mobil ya. Ini yang banyak model seperti itu. Kalau saudara beli dari dia, wah mobilnya dibagus-baguskan luar biasa. Tapi kalau saudara jual mobil ke dia, mobil saudara dicacati habis-habisan. Padahal sebetulnya tidak. Bisa dalam hal apapun, sepeda motor, mobil, dalam hal apa saja bisa seperti itu. Barang yang dijual oleh si penjual dibagus-baguskan. Si pembeli sebaliknya menjelek-jelekan. Baik yang membagus-baguskan lebih dari seharusnya maupun yang menjelek-jelekan lebih dari seharusnya, itu dusta. Saudara, karena itu hati-hati dalam bisnis atau dagang kalau saudara jadi orang Kristen. Tidak bisa hari Minggu pergi ke gereja. Wah, kalau Minggu saya jujur. Tapi Senin sampai Sabtu saya bisnis, saya dagang. Tidak bisa. Hukum Tuhan diterapkan dalam bisnis, dalam dagang itu tidak bisa. Saudara, kalau hukum Tuhan tidak bisa diterapkan dalam pekerjaan apapun, maka hentikan pekerjaan itu. Kalau saya tetap lakukan pekerjaan itu padahal saudara tahu selalu harus melanggar firman, maka saudara menjadikan pekerjaan itu Allah lain, lebih penting dari Tuhan. Jadi bukan cuma asal berdusta akhirnya menjadi Allah lain juga. Memang mulai hukum ke-8 sudah agak ringan ya. Jangan mencuri itu agak ringan. Saya lupa membahas waktu itu, jangan mencuri itu hukumannya cuma hukuman denda kata dalam Alkitab. Tapi kalau hukuman kekal tetap masuk neraka, saudara ya. Tapi pokoknya lebih ringan dosanya. Jangan berdusta ini lebih ringan lagi saya kira dari hukum jangan mencuri. Tapi tetap saudara, ini bisa menyangkut nanti hukum pertama. Dan ini dilakukan luar biasa banyak frekuensinya. Jadi pikirkan dalam urusan dusta, saudara sebagai orang Kristen melanggar hukum ini berapa kali? Ini saya tekankan dalam bisnis atau dagang. Padahal tidak harus dalam hal itu, dalam hal-hal lain pun banyak sekali hal di mana kita berdusta, kita bisa melihat nanti. Kita masuk dalam contoh kedua, fitnah. Atau meneruskan kabar angin. Nah ini khususnya hoax ini banyak saudara ya. Terus terang saya sendiri kadang-kadang tidak ceroboh lah waktu menerima WA. Dan langsung forwardkan ke orang lain. Nah tahu-tahu WA-nya hoax. Ya memang salah, tetapi memang tidak disengaja, tapi tetap salah juga. Nah saudara, tapi kalau saudara meneruskan kabar angin yang belum tentu benar, apalagi secara sengaja, memang saudara ceroboh, memang saudara tidak peduli benar atau tidak benar, pokok disampaikan. Ini lebih lagi kurang ajar. Apalagi kalau itu tentang hamba Tuhan. Saudara, ingat bahwa kalau setan bisa menjelekkan nama seseorang,
orang Kristen, maka dia pasti mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia bisa menjelekkan nama dari seorang hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang baik, acaranya bagus, pelayanannya bagus dan sebagainya, maka setan mendapatkan keuntungan luar biasa banyak. Nanti hamba Tuhan yang baik itu dianggap sebagai buruk dan orang tidak mau mendengar dia. Seluruh gereja Tuhan, seluruh kerajaan Allah di dunia ini rusak, rugi gara-gara hanya kabar angin atau hoax atau fitnah yang disebarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka itu saudara, ada ayat ini. Sebetulnya ayat ini bisa diberlakukan untuk kabar buruk tentang orang biasa. Tetapi ditekankan untuk seorang penatua. Ya, seorang penatua. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi kalau ada satu orang memberikan tuduhan, pendeta penatua itu kan mencakup pendeta juga ya. Tapi tidak harus pendeta, majelis pun termasuk penatua. Jadi kalau ada seorang mengatakan si A itu bisa majelis, bisa penatua. Begini macam-macam. Wah, tuduhannya tidak karu-karuan lah. Yang berzina lah, yang affair lah, yang korupsi lah, yang macam-macam. Saudara, kalau orang itu cuma sekedar memberikan tuduhan, maka jangan pedulikan. Perhatikan ya, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua. Nah, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Maksudnya begini ya, kalau ada tuduhan, tidak ada saksi, atau saksi bahkan cuma 1, dia mengaku dia melihat misalnya, ya saksinya dia saja, tidak ada saksi lain, maka tuduhan ini tidak boleh dipedulikan sama sekali. Tapi kalau ada 2 atau 3 orang saksi, 2 sebetulnya sudah cukup, maka tuduhan ini bisa diperhitungkan. Saya tidak katakan tuduhan itu diterima ya. Belum tentu juga. 100 saksi bisa, 100 saksi dusta semua. Waktu Stefanus dirajam, waktu Yesus dihukum mati, saksinya banyak, tapi saksi palsu semua. Jadi saksi banyak tidak atau belum tentu membenarkan tuduhan. Tapi setidaknya kalau ada 2 atau 3 orang saksi, kita mulai memikirkan tuduhan itu benar atau tidak. Nah, kita tanya saksi-saksi itu, cari hal-hal yang lain, cari orang-orang yang lain. Jadi kita menerima itu bukan berarti membenarkan tuduhan, tetapi menganggap tuduhan itu sesuatu yang sah untuk dipertimbangkan. Dan lalu kita pertimbangkan, ini benar atau tidak. Kalau benar, kita boleh datangi penatua atau pendeta itu dan tanya pada dia langsung atau tegur dia, boleh. Tanyakan dulu lebih baik. Kalau benar baru tegur. Tapi kalau saksi cuma 1, tidak usah dianggap sama sekali. Nah, sekarang ini kalau bicara saksi 1 atau 2 atau 3 atau berapa. Lain lagi ceritanya kalau ada bukti ya. Saya tidak sembarangan menuduh seorang hamba Tuhan. Apakah dia mengajarkan ajaran sesat atau dia memang sesat dan sebagainya. Saya tidak sembarangan menuduh. Kecuali kalau ada bukti. Nah, bukti lain dengan saksi, saudara. Kalau saksi orangnya mendengar. Kalau bukti, nah saya mendengar sendiri langsung, kasetnya ada atau videonya ada, itu bukti, saudara. Jadi kalau memang ada bukti, ada videonya, maka tidak butuh saksi. Tidak ada saksi pun, 0 pun boleh. Tapi kalau tidak ada bukti, nah ini tuduhan butuh saksi. Dan tidak bisa cuma 1, 2 atau 3 atau lebih. Saya dulu pernah dilapori seseorang tentang ajarannya Bambang Nursena.
Dan ini jemaat saya sendiri yang mengatakan Bambang Nursena tidak percaya Yesus itu Allah, tidak percaya Yesus Tuhan. Saya bilang, mosok, waktu saya enggak tahu apa-apa tentang Bambang Nursena waktu itu. Cuma dengar namanya tapi saya enggak tahu apapun tentang ajaran dia. Dan repotnya sebetulnya mereka berdua menontonnya. Tapi hanya satu yang mengatakan Bambang Nursena mengatakan Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah. Yang satunya bilang enggak ngomong gitu kok. Tapi saya tahu juga bahwa orang pertama yang memberikan tuduhan terhadap Bambang Nursena itu adalah orang yang seringkali nuduh tapi tuduhannya biasanya benar. Jadi saya tetap enggak mau nerima karena cuma satu. Maka saya tanya, bisa enggak dapatkan kasetnya? Dia bilang coba tak carikan. Dan dia carikan, betul-betul dia dapat. Seluruh khotbah dalam kaset. Sampai sekarang saya punya khotbahnya. Dan pada waktu saya dengarkan, saya memang melihat bahwa tuduhan dia benar. Bambang Nursena di dalam kaset itu mengatakan Yesus bukan Tuhan tetapi hanya Tuhan. Bukan Allah. Jadi ajarannya mirip seperti saksi Yehova. Yesus cuma Allah kecil, Tuhan dan bukan Tuhan. Dan banyak lagi hal yang lain. Akhirnya saya selidiki lagi tentang orang satu ini. Dan saya mendengar banyak ajaran-ajaran seperti itu. Dan mulai saat itu saya berani mengatakan, Bambang Nursena ngajar begini, karena saya punya bukti. Dan akhirnya saya pernah datang sendiri dalam acaranya dia. Dan saya mendengar bagaimana dia mengajar hal-hal yang lain yang juga jelas-jelas sesat. Misalnya tidak mempercayai bahwa Alkitab itu inerrant. Terang-terangan dia katakan Alkitab ini, ayat ini dengan ayat ini bertentangan, ayat ini dengan ayat ini bertentangan dan sebagainya. Jadi ajaran dia tentang Tritunggal kacau balau, ajaran dia tentang keilahian Kristus kacau balau, ajaran dia tentang Alkitab juga kacau balau. Pada waktu saya mengatakan itu, banyak orang yang tidak percaya saya karena mereka bilang, loh saya dengar Bambang Nursena ngajar tapi tidak ngajar gitu kok, dia percaya Yesus Allah kok. Saudara, jangan heran tentang orang ini saudara, karena dia sering mengubah-ubah ajaran. Suatu kali stres itu memanggil Bambang Nursena untuk khotbah. Disuruh menjelaskan tentang Tritunggal dan sebagainya. Lalu besoknya stres undang saya untuk khotbah. Disuruh menyerang ajarannya Bambang Nursena. Dan untungnya saya sudah menduga. Puji Tuhan, Tuhan sudah kayak mengingatkan saya. Orang ini nanti akan ubah ajaran. Jadi pada waktu saya mempersiapkan, saya sudah mempersiapkan itu dengan cuplian khotbah Bambang Nursena yang saya masukkan dalam kaset-kaset. Saya sudah berikan catatan, kaset pertama dia ngomong ini, kaset kedua dia ngomong ini, kaset ketiga dia ngomong ini dan sebagainya. Dan benar saudara, pada waktu saya mendengar khotbahnya pada hari pertama di stres itu, ajaran dia sempurna. Tentang keilahian Kristen, tentang Tritunggal. Ini beda sama sekali dengan yang saya dengar melalui kaset-kaset itu. Seandainya saya tidak siapkan khotbah melalui kaset dan besoknya saya katakan Bambang Nursena sesat yang ngajar gitu. Saya kan nabrak kemarin terang-terangan dia tidak khotbah begitu kok. Tapi untungnya sudah ada persiapan kaset-kaset itu. Maka besoknya saya khotbah dan saya katakan kepada semua yang hadir itu, bagaimana kalau saudara kemarin dengar ajarannya Bambang Nursena? Hampir reform ya, sama sekali tidak ada yang kacau atau gimana. Saya akan buktikan bahwa tidak demikian. Maka saya mulai mengatakan Bambang Nursena mengajar demikian. Saya masukkan kasetnya, saya bawa tape recorder di atas mimbar dan bunyi suaranya dia 7 kali atau 8 kali, mungkin saya lupa persisnya. Saya menggunakan dalam sepanjang khotbah itu
banyak kali kutipan begitu ya, kata-kata tapi ini dalam bentuk video, audio, kata-kata langsung dari Bambang Nursena, sehingga mereka tidak bisa mengatakan saya memfitnah. Ini benar-benar ada kata-kata dia kok. Jadi siapapun yang tidak setuju saya, silakan ngadep saya punya buktinya kok. Sampai sekarang ini kaset dan sebagainya ada, saya simpan. Dia adalah orang yang sangat sering mengubah-ubah ajaran, menyesuaikan dengan ajaran dari tempat di mana dia berkhotbah. Dan itu bukan seharusnya hamba Tuhan yang manapun melakukan hal seperti itu. Hamba Tuhan harus mengajarkan apapun yang dia percayai, tak peduli tempatnya di mana. Mau disenangi orang, mau tidak disenangi orang, tidak peduli. Ajarkan sebagaimana yang dia percaya. Kalau tidak, ini bukan hamba Tuhan, ini pendusta. Jadi saudara, meneruskan kabar angin atau hoax yang belum tentu benar, apalagi tentang hamba Tuhan, ini hati-hati. Saya tergolong banyak menyerang hamba Tuhan, termasuk yang dikagumi banyak orang, yaitu Stephen Tong. Dan saya tidak pernah menyerang ajaran dia kalau saya tidak punya buktinya. Saya tidak pernah menyerang apa yang dia lakukan kalau saya tidak punya buktinya. Jadi orang-orang anak buahnya Pak Tong, pengikut-pengikutnya, para bebek-bebeknya mau marah, silahkan marah. Mau debat lawan saya, membuktikan Pak Tong memang mengajar itu ya atau tidak. Memang dia mengajarkan kesesatan ya atau tidak, silahkan. Mau debat sama saya, ayo, saya lawan yang manapun. Karena saya yakin pada waktu itu saya bukan memfitnah, saya bukan meneruskan kabar angin, tapi saya ada buktinya. Atau kasetnya, atau videonya, atau apapun, betul-betul ada ajarannya, atau tulisannya. Jadi kalau sudah ada bukti, saya tidak butuh saksi. Saya menulis tentang Yesaya Pariaji misalnya. Saya tidak pernah tahu dia dulunya. Tahu-tahu ketemu jemaatnya dia di suatu pesta pernikahan. Dan dia kenalan nama saya, dia tahu saya pendeta, lalu dia mau propagandakan Yesaya Pariaji. Tahu tentang Yesaya Pariaji? Tidak tahu. Nanti saya pulang Jakarta, nanti saya kirim majalah. Dan dia betul, dia kirim majalahnya Yesaya Pariaji. Pada waktu saya baca, ini bukti. Majalah tertulis kok. Ajarannya dia, prakteknya dia, tentang minyak urapan dan sebagainya. Ajaran tentang keselamatan karena perbuatan baik. Saya punya buktinya semua. Dan pada waktu saya menulis buku menyerang Yesaya Pariaji atau mengkhotbahkannya, semua saya berikan cupliannya lengkap dengan alamatnya, bisa dibuktikan. Jadi saudara, kalau punya bukti, tidak butuh saksi sebetulnya. Ya, kalau saya punya bukti CCTV misalnya, bahwa seseorang itu mencuri, saya tidak butuh saksi bahwa dia mencuri. Nah, tapi memang zaman modern ini video pun bisa dipalsukan. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai yang saudara anggap sebagai bukti ternyata sebetulnya bukan bukti. Jadi saudara, pokoknya berusaha pastikan ya. Sekarang WA ini begitu penuh dengan hoax ya. Kalau saudara terima WA, saudara bisa cek lebih dulu. Nah, sekalipun saya pun sampai sekarang terus terang, jujur saja masih kebobolan. Kadang-kadang kurang hati-hati lalu sebarkan ternyata hoax. Soalnya saya lihat video, ternyata hoaxnya dalam arti videonya memang terjadi, ada videonya kok. Tapi terjadinya bukan di tempat ini, bukan saat ini. Ini saat lalu diterapkan pada saat ini. Di tempat lain diterapkan di kota Surabaya atau apapun. Jadi ini sama saja dusta jadinya. Jadi pada waktu terima kabar apalagi yang bombastis gitu ya, maka saudara sebetulnya bisa mengecek kok di Google kok. Kalau misalnya ada kecelakaan di sini atau ada bencana alam seperti ini di sini sebagainya, cek di Google maka saudara bisa mendapatkan. Apakah itu hoax atau tidak, itu bisa didapatkan. Jadi hati-hati saudara ya. Kalau saudara memang memfitnah secara sengaja, meneruskan kabar angin secara sengaja,
Saudara memang bajingan dan saya tidak perlu memberikan nasihat apapun. Tapi kalau saudara meneruskan kabar angin secara tidak sengaja hanya karena kecerobohan dan saudara sebetulnya tidak mau melakukan itu, maka saya menasihatkan, lebihlah berhati-hati. Pastikan beritanya benar sebelum disampaikan kepada orang lain. Pastikan beritanya benar sebelum saudara menerima tuduhan itu. Dan seperti yang saya lakukan tadi, mengkritik, menyerang hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran sesat. Dan satu hal yang saya ingin tekankan, saudara, kalau saya menyerang orang yang mengajar ajaran sesat, saya tidak menyerang atas dasar kebencian. Saya menyerang atas dasar kebenaran harus ditegakkan. Dalam khotbah saya menyerang Stephen Tong, masuk YouTube, wah di bagian komen-komen, wah banyak sekali bebek-bebeknya yang ngamuk, maki-maki. Saya adalah orang yang tidak peduli saya dilawan 10 orang atau 1000 orang atau 1.000.000 orang. Saya seorang tipe fighter yang tidak bakal mundur kalau saya yakin kata-kata saya benar. Jadi sia-sialah bebek-bebek itu mau kritik saya, mau maki-maki saya, mau fitnah saya, bahkan mau berikan dislike sebanyak-banyaknya. Saya tidak gubris dislike-nya mau 1000 orang. Tapi satu hal yang saya pikirkan, satu komentar dari MYM, Muriwali Yantomatalu, yang terus terang sangat saya sesalkan dan saya balas di situ entah dia baca atau tidak. Dia berkata pada waktu dalam video saya menyerang Pak Tong, padahal serangan saya benar. Dia berkata Pak Budi itu tidak tahu siapa lawan siapa kawan. Menurut saya kata-kata ini kata-kata bodoh. Dan kata-kata dari orang yang tidak punya jiwa yang jujur. Jadi kalau itu kawan sama-sama reform, salah pun tetap kita bela, begitu. Kita hanya boleh menyerang orang yang non-reform, yang Armenian, yang sesat-sesat, sekte-sekte. Tapi kalau kawan kita bela, begitu. Saya bantah sama saya di komennya dia. Paulus itu tegur Petrus di depan umum. Kamu anggap Paulus tidak tahu siapa kawan, siapa lawan? Menyerang bolo dewi, itu ya. Ya, Stephen Tong sekalipun saya anggap semi-reform tetap orang Injilis sebetulnya dan ya semi-reform lah ya. Dianggap bolo dewi. Lalu dia tahu-tahu mengajarkan kemungkinan Konghucu selamat. Saya suruh diamkan ajaran itu. Ajaran itu bisa menyesalkan orang. Makanya saya serang ajaran itu. Saya tidak peduli bolo dewi atau musuh. Kalau salah saya serang, kalau benar saya dukung. Ada perdebatan di dalam Facebook. Advent debat sama Katolik itu sering terjadi. Nah, saya sebetulnya tidak setuju Advent maupun Katolik, dua-dua tidak setuju. Tapi tergantung topiknya kan. Kalau sekarang Katoliknya menyerang Advent dalam urusan larangan makan yang tetap diterapkan oleh Advent, atau dalam urusan hari Sabat Sabtu yang tetap diambil Sabtu oleh Advent, ya maka saya mendukung Katoliknya karena mereka yang benar dalam hal itu. Tapi kalau Adventnya menyerang Katolik dalam urusan doa kepada Maria, penyembahan pada patung-patung, ya saya membela Adventnya. Ya saudara, saya tidak peduli ada seorang ateis yang debat dengan Stephen Tong. Kalau ya saya katakan ini tidak pernah terjadi. Kalau tahu-tahu dalam debat itu Stephen Tong mengeluarkan statement yang sesat dan orang ateisnya yang benar, saya akan bela ateisnya. Jadi kalau dikatakan siapa kawan siapa lawan, bagi saya lawan saya adalah semua orang yang tidak benar.
Dalam sikon itu, dia lawan saya. Dalam sikon lain mungkin dia jadi kawan saya. Saya berpihak pada yang benar. Saya tidak mau berpihak pada yang salah. Jadi, moga-moga ini bisa disampaikan kepada MYM. Supaya dia bertobat dari sikap itu, karena sikap itu sikap yang tidak jujur. Jadi munafik bagi saya, menurut saya. Dan saya tidak bakal peduli dengan omongan dia dalam urusan itu. Nah, yang ketiga, saudara, dusta tentang usia anak. Ini banyaknya luar biasa ya. Di tempat-tempat hiburan tertentu itu kan diberikan tulisan, anak umur sekian tahun bayar separuh harga gitu ya, atau gratis. Nah, anak itu misalnya katakanlah batasnya 5 tahun misalnya ya. Nah, anak itu sebetulnya 5,5, tapi dia kecil, maka diakui 4 tahun. Saudara, diskonnya berapa sih, saudara? Tengah harga itu beda berapa sih? Hanya beberapa ribu atau beberapa puluh ribu. Saudara rela berdusta supaya dapat, ya katakanlah keuntungan beberapa puluh ribu, dan demi uang beberapa puluh ribu, saudara menyakiti hati Tuhan. Ini banyak luar biasa. Dusta tentang usia anak. Lalu sekarang kita masuk dalam poin B, saudara. Ini dusta dengan tulisan. Tadi dengan kata-kata ya, dengan lidah. Sekarang dengan tulisan, contohnya memalsu tanda tangan. Kecuali kalau sekarang memang bisa sudah punya tanda tangannya dan ada persetujuan dari orang yang punya tanda tangan itu. Pakai saja tanda tanganku yang sudah masuk di dalam komputer dan sebagainya, maka bisa diambil. Tapi kalau tidak ada persetujuan atau sudah memalsu, ini tidak bisa. Banyak seringkali kalau jual mobil dan sebagainya, lalu tanda tangan kita dipalsu, sehingga mereka bisa tetap memperpanjang atas nama kita. Nah, ini banyak orang kurang ajar pada semacam demikian. Jadi kalau menjual mobil, pastikan lapor jual. Supaya tidak dipalsu tanda tangannya, lalu terus atas nama saudara. Kalau ada apa-apa, mobil itu kecelakaan, saudara yang didatangi polisi. Dan memalsu tanda tangan ini bisa dalam banyak hal yang lain, dengan segala macam tujuan yang kurang ajar. Pemalsuan tanda tangan. Bukan tanda tangan orangnya, saudara tulis seakan-akan tanda tangan orangnya. Jelas ini dusta dengan tulisan, dan ini jelas bukan dosa yang remeh kalau yang sini ya. Lalu saudara kedua, mengubah umur atau tahun kelahiran pada saat mengambil SIM. Misalnya saudara punya anak. Nah, saya lupa batasannya. Kalau tidak salah mobil itu batasannya 18 ya. Atau 16, saya lupa. Atau 16 itu sepeda motor. Pokoknya saudara, anak saudara belum waktunya ngambil SIM. Nah, saudara bilang pada polisi, ya ganti sajalah tahun kelahirannya supaya bisa. Kalau belum waktunya, kenapa sih kalau nunggu sebentar? Jangan memanjakan anak menuruti dia, padahal memang belum waktunya. Pada waktu saudara mau mengubah umur atau tahun kelahiran supaya cukup umur untuk ambil SIM, maka saudara sudah berdusta dengan tulisan. Dan contoh selanjutnya, poin ketiga, menaikkan bon atau kwitansi. Ini sudah saya bahas pada waktu saya membahas tentang jangan mencuri. Orang naikkan bon kwitansi pada waktu disuruh beli sesuatu barang oleh bosnya. Nah, lebihnya dikantongi dia. Lah, dia mencuri. Toko yang mau menaikkan bon atau kwitansi, tokonya menuliskan sesuatu yang salah. Harga barang katakanlah 100.000, ditulis 150.000. Maka dia dusta dan dia juga membantu pencurian. Jadi saudara, kalau saudara punya toko, jangan mau menaikkan bon.
Memang saudara, kalau saudara tidak mau naikkan bon dan pembeli itu memang mau korupsi, dia tidak akan beli pada toko saudara, di toko saudara. Dia akan cari toko lain yang mau. Jadi bisa rugi memang iya. Saya dulu punya teman Kristen yang melakukan hal seperti itu dan dia bilang bisa rugi. Ya memang bisa rugi. Saya pernah masuk satu toko dan di toko itu dikasih tulisan besar. Di toko ini tidak ada bon dinaikkan atau apapun. Pemiliknya betul-betul jujur. Dan saya tanya, Pak kenapa tidak boleh? Wah Pak itu dilarang keras sama agama Pak. Bapak agama apa saya tanya? Agama Islam. Saudara, kalau saudara adalah seorang yang buka toko dan saudara orang Kristen, dan saudara mau menaikkan bon atau kwitansi, saudara harus malu pada orang Islam ini. Ini Islam ini rela jujur, rela rugi demi kejujuran. Tapi banyak orang Kristen punya toko mau naikkan bon atau kwitansi, membantu pencurian sekaligus berdusta. Ini jelas dosa. Apa bedanya saudara dengan pejabat-pejabat yang korup dan sebagainya? Saudara membantu korupsi. Yang keempat saudara, mahasiswa yang mau dititipi absensi oleh teman yang bolos kuliah. Saya tidak tahu apakah itu ada zaman sekarang atau tidak. Yang jelas itu ada pada zaman saya kuliah. Kalau saya tidak masuk, teman saya mengabsenkan. Ditandatangani. Nah ini pemalsuan tantangan lagi. Daftar hadirnya tantangan seakan-akan saya hadir. Saya bertobat itu tahun 74 ya kira-kira ya. 74, 75. Jadi saya duduk di tingkat 2, tingkat 3. Antara 2 dan 3 ya. Sebelum saya bertobat, saya diabsenkan, saya mau. Mengabsenkan orang juga mau. Tapi setelah saya bertobat, saya tetap diabsenkan. Pada waktu hari berikutnya saya datang, loh ini kemarin aku tidak datang tapi kok diabsenkan. Saya coret. Saya buang. Saya tidak mau. Jadi kalau kita sudah percaya Kristus dan sebagainya, maka jelas kejujuran dalam urusan absensi harus dilakukan. Apakah ini absensi pekerjaan, apakah ini absensi kuliah, saya tidak peduli apapun. Jujur dalam segala hal. Poin yang kelima, mengisi formulir pendaftaran secara tidak jujur. Ini anak masuk sekolah, ada formulir pendaftaran. Nah biasanya ditulis tidak jujurin dalam persoalan gaji orang tua. Karena kalau orang tuanya kaya, gajinya tinggi atau pokoknya penghasilannya tinggi, wah ini nanti uang sekolahnya tinggi, nanti uang pangkalnya juga tinggi dan sebagainya. Jadi semua diturunkan supaya dapat lebih murah baik dalam urusan uang pangkal maupun uang sekolahnya. Tapi saudara, laki-laki demi uang berapa itu saudara mau menyakiti hati Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Juga pada waktu urusan pajak, sama saja ya. Tidak tahu diubah bagaimana supaya pajaknya itu rendah. Padahal sebetulnya sudah termasuk pajak tinggi. Ini sama, semua berdusta dengan tulisan. Sekarang kita masuk poin yang ke-6. Menandatangani pernyataan yang tidak benar. Saudara, ada pernyataan tidak benar dan saudara minta tanda tangan. Hanya karena solidaritas lalu saya tanda tangan, begitu? Nggak bisa saudara ya. Dulu saya pernah jadi guru agama di suatu sekolah, 2 sekolah sebetulnya. Nah, suatu kali ada rapat guru. Dan saya tidak ikut dalam rapat itu karena memang saya cuma guru honorer, jadi saya bukan guru full time. Jadi saya datang hanya pada saat saya ngajar. Saya tidak terus-terusan dari sana, jadi rapat ada apa saya datang, saya tidak datang. Tapi besoknya saya diminta menandatangani pernyataan seakan-akan saya hadir dalam rapat.
Saya bilang, loh saya tidak hadir kok. Iya Pak, tapi kalau ini yang hadir cuma sedikit, rapatnya dianggap tidak sah. Jadi Bapak tanda tangan seakan-akan hadir. Saya bilang, saya tidak mau menandatangani yang tidak benar. Itu dusta. Bagaimanapun didesak, saya tidak mau, selesai. Nah, saya tidak sungkan sama guru yang lain atau apapun, saya tidak ambil pusing. Jadi saudara menandatangani pernyataannya kalau tahu tidak benar, jangan. Bagaimana kalau tidak tahu? Kalau tidak tahu ya sama sekali tidak dilakukan juga. Hanya kalau sudah tahu pernyataan benar, baru boleh ikut tantangan. Lalu hal yang ketujuh, memberikan surat sakit padahal tidak sakit. Saudara, ayah saya itu tergolong orang yang jujur, sekalipun dia tidak Kristen pada saat itu bahkan. Pernah tidak tahu karena apa, murid waktu itu SMA, semua sekongkol bolos semua. Ya sudah, semua mau bolos ya saya ikut bolos juga. Masa masuk sendiri. Tapi besoknya yang bolos-bolos ini banyak yang bawa surat sakit. Padahal jelas mereka tidak sakit. Orang tuanya mau menuliskan surat sakit. Saya minta surat sakit. Ayah saya tidak mau kasih. Kamu berani bolos, berani tanpa surat. Akibatnya yang tidak bawa surat sakit diskors. Saya lupa berapa hari, pokoknya diskors. Tapi saudara, memang ini yang harusnya benar. Tidak boleh memberikan surat sakit kalau memang anaknya tidak sakit. Jadi hati-hati orang tua dalam persoalan seperti ini. Jadi ini banyak contoh. Pokoknya saudara menuliskan sesuatu yang saudara tahu tidak benar, maka saudara berdusta dengan tulisan. Sekarang poin C, saudara. Berdusta bisa dengan sikap atau pura-pura. Kita melihat 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Itu sama pasal 21 ayat 10. Ya, ini ya. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akhis raja kota Gat. Pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali pada Akhis raja kota Gat itu. Nah sekarang perhatikan ini ya. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saudara, karena dia takut dikenali sebagai Daud, dia lalu berpura-pura jadi orang gila. Saudara, tindakan ini bukan saja tindakan tidak beriman, tetapi tindakan ini tindakan memalukan Tuhan. Orang percaya berpura-pura gila, ini sama sekali tidak pada tempatnya. Jelas Daud berbuat dosa pada saat ini. Tidak beriman, berpura-puranya itu adalah dusta. Ya saudara, dusta bisa dengan sikap. Tidak perlu ada kata-kata satu patah kata pun. Tidak perlu ada satu tulisan pun yang salah. Tapi dengan sikap kita berpura-pura, kita bisa berdusta. Bagi contoh saudara, pura-pura sakit atau pura-pura sedih. Kalau memang tidak sedih, tidak perlu pura-pura sedih. Saya bukan orang yang sentimental gitu ya. Jadi ada orang kematian dan sebagainya, saya datang biasa-biasa saja, biarpun keluarganya nangis-nangis, saya tidak lalu terseret ikut nangis-nangis. Tapi setidaknya ya jangan lalu ketawa cekakaan, guyonan tidak karu-karuan, tentu tidak. Tapi setidaknya diam saja. Tidak ada yang salah dengan diam saja.
Tapi kalau saya pura-pura nangis untuk menunjukkan solidaritas saya, padahal saya tidak sedih, tapi pura-pura sedih, maka saya pura-puranya ini sudah dosa. Pura-pura sakit. Orang yang tidak senang olahraga misalnya. Nah, dalam pelajaran sekolah jam olahraga, dia tidak mau ikut, pura-pura sakit, maka bisa bebas dari jam olahraga itu. Saudara, banyak alasannya pegawai pura-pura sakit supaya bisa pulang lebih pagi. Saya tidak tahu apa saja, pokoknya sudah pura-pura menunjukkan sesuatu supaya orang percaya saudara A, padahal saudara bukan A. Maka itu jelas adalah suatu dosa. Dusta dengan sikap. Lalu yang kedua, bersikap munafik. Ini jelas sekali sesuatu yang sangat-sangat salah. Tetapi saudara, luar biasa banyak orang bersikap munafik. Orang Kristen bersikap munafik, pendeta bersikap munafik. Dan biasanya sikap munafik itu terhadap bos, gitu ya. Lalu kita menjilat. Kita tidak senang bosnya sebetulnya. Dalam hati, wah bos itu brengsek. Tapi di depan dia, wah bersikap bukan main baiknya. Dan tambah lagi dengan dusta kata-kata, saudara menjilat dia habis-habisan. Jemaat bersikap demikian kepada pendeta banyak, apalagi pendeta top. Atau pendeta kecil dengan pendeta besar bersikap munafik supaya di dalam gereja itu dia disenangi. Bisa. Yang jilat pantatnya Pak Tong banyak sekali ya. Dan lucunya saya pikir Pak Tong senang dijilat pantatnya. Kalau saya dijilat pantat saya benci sekali. Ada orang-orang mahasiswa praktek pernah di gereja saya. Munafik, jilat luar biasa, saya muak luar biasa. Saya tidak habis pikir ada pendeta senang dijilat. Tapi saudara, bukan hanya jemaat bisa munafik terhadap pendeta. Pendetanya bisa bersikap munafik terhadap jemaat, khususnya jemaat yang kaya. Wah, lalu pendetanya baik sekali, berpura-pura baik, padahal dia sebetulnya tidak senang. Saudara, bersikap munafik terhadap siapapun ya. Apakah terhadap pendeta terhadap jemaat, atau pegawai terhadap bos dan sebagainya, atau terhadap pegawai pemerintah, terhadap siapapun, sikap munafik ini sikap sandiwara. Hati saudara tidak senang, tunjukkan sikap senang dan sebagainya. Ini dusta yang paling memuakkan. Dan orang-orang tokoh-tokoh Yahudi pada zaman Yesus itu mayoritas punya sikap yang munafik luar biasa. Dan ini luar biasa sering dikecam oleh Yesus. Dan saya lanjutkan saudara. Dusta itu tetap dilarang. Pertama, baik hal itu merugikan orang lain atau tidak. Jangan pikir dusta itu baru dosa kalau itu merugikan orang. Tidak merugikan siapapun, pokok dusta itu tetap dusta dan itu tetap dosa. Sebagai contoh saudara ketemu seorang pengemis dan sudah katakan tidak ada uang. Padahal saudara punya uang. Kalau tidak mau beri, bilang saja tidak, selesai. Jangan bilang tidak punya uang, padahal saudara punya. Kalau memang tidak punya uang boleh, katakan tidak punya uang. Tapi kalau saudara punya uang dan katakan tidak punya uang, itu dusta. Itu tidak merugikan siapapun, tidak merugikan juga pengemis itu. Tetapi itu tetap merupakan dosa. Belajarlah jujur dalam hal-hal yang remeh model seperti ini. Mengatakan tidak punya uang, padahal punya uang, itu dosa. Lalu dusta juga tetap dilarang dalam kasus kedua ini. Sekalipun hal itu diperintahkan oleh orang tua atau bos, pokoknya orang yang ada di atas kita. Pendeta menyuruh jemaat dusta itu ada. Saya waktu jadi jemaat saya pernah didorong pendeta saya untuk dusta. Waktu itu ada demo, banyak demo dari kalangan banyak universitas. Dan saya waktu itu mahasiswa ITS termasuk yang demo.
Demo anti pemerintah lah pokoknya waktu itu, saya lupa tahun berapa itu persisnya. Nah waktu itu lalu gereja adakan camp. Dan camp itu camp pemuda remaja. Nah lalu didatangi polisi di camp itu. Dan pendetanya ditanya ya oleh polisinya, ini mahasiswa dari mana saja yang ada. Dan dia cuma sebutkan Petra atau apa-apa, tapi dia tidak sebutkan ITS. Dia lupa kalau saya ITS, itu kata dia pada saya. Waktu dia ketemu saya, polisi sudah pergi. Wih, kamu ITS ya? Iya. Wah, aku tadi sudah terlanjur bilang tidak ada dari ITS. Kalau polisi datang lagi bilang tanya kamu, bilang jangan bilang ITS ya. Ini pendeta, saudara. Saya ngomong pada dia, Om, daripada saya harus dusta, saya mending pulang. Saya tidak mau dusta. Tapi akhirnya saya tidak pulang dan tetap polisi toh tidak datang. Dan pada waktu acara hari terakhir selalu ada kayak acara pakai lilin dan sebagainya yang khidmat begitu. Lalu tiap orang maju ke depan untuk menyatakan satu ikrar atau menyatakan satu moto atau apapun. Dan pada waktu saya maju ke depan, saya gunakan kesempatan untuk menyerang pendeta saya yang menyuruh saya dusta. Dan saya katakan sebuah moto, sukses tanpa kejujuran adalah kegagalan. Jadi saudara, apakah pendeta yang suruh? Oh, kalau dia pendeta, dia nggak ngerti firman kok. Dia yang nyuruh berarti ini pasti tidak apa-apa. Saudara sudah tahu berdusta tidak boleh, pendeta atau rasul yang suruh peduli amat. Tetap itu dosa. Orang tua nyuruh, banyak ini ya. Kalau ada tamu bilang papa tidak ada. Kalau ada orang telepon bilang papa tidak ada. Bilang mama tidak ada. Padahal ada. Bos juga sering begitu. Kalau ada telepon bilang aku tidak di tempat. Nah saudara taati perintah untuk dusta itu, tidak peduli datang dari siapa, saudara berdusta. Itu bagaimana saya pegawai itu kalau disuruh sama bos tidak mau. Memang saya tahu risikonya. Saudara bisa dipecat. Saya tahu. Itu memikul salib. Tapi pokoknya kalau saudara mau turuti dia, saudara berdusta. Dan itu dosa. Pernah lakukan atau sering lakukan? Dan saudara anggap bosnya tok yang salah? Memang yang memerintahkan salah, saudara. Tapi yang melaksanakan juga salah. Kok mau disuruh dusta? Yang ketiga, sekalipun hal itu dilakukan untuk tujuan yang baik. Jadi saudara, dusta tetap dilarang ya. Sekalipun itu dilakukan untuk tujuan yang baik. Dan biasanya dusta untuk tujuan yang baik disebut dengan istilah white lie. Kalau diterjemahkan hurufiah dusta putih, tapi biasanya diartikan dusta dengan tujuan baik. Saudara, jangan percaya apa yang disebut white lie. Ingat bahwa tujuan yang baik tidak menghalalkan cara yang tidak baik. Tujuan baiknya benar, bagus ya. Tapi lalu pakai cara yang tidak baik, itu tidak bisa diterima, saudara. Kristen itu bukan pragmatisme ya. Pragmatisme itu mengajarkan pokok tujuannya baik dan itu dicapai mau dengan cara apapun tidak jadi urusan. Tidak bisa. Tujuannya harus baik dan caranya juga harus benar. Kalau harus dilakukan dengan dusta, maka ini tidak bisa. Nah sering saudara, tujuannya baik. Misalnya, saudara punya ayah yang sudah tua dan sakit jantung. Lalu anak saudara kecelakaan. Wah, ini masuk rumah sakit. Dan kalau saudara beritahu ayah saudara takut ayah saudara lalu kena serangan jantung.
Jadi pada waktu ayahnya saudara tanya, di mana cucuku ini? Oh, pergi rumahnya teman, nginap sana beberapa hari. Dusta, tujuannya baik, supaya ayah saudara tidak terkena serangan jantung. Tapi saudara, ini tetap adalah dosa. Kristen tidak mengizinkan dusta di dalam keadaan seperti ini sekalipun. Ini kata-kata dari Ironside ya. Manusia biasa membedakan antara jenis-jenis dusta yang berbeda. Sebagian dusta disebut dusta putih dan sebagian disebut dusta hitam. Tetapi Alkitab saya memberitahu saya, semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8. Alkitab tidak membuat pembedaan apapun antara dusta-dusta putih, hitam, dan abu-abu. Saudara, biasanya yang dijadikan contoh dalam urusan ini adalah contoh-contoh yang ekstrim ya, untuk mendesak. Saya sering didesak untuk mendesak bahwa dusta putih itu boleh. Dan biasanya cerita yang dipakai adalah orang-orang pada zaman Nazi Jerman. Sekarang orang menyembunyikan orang-orang Yahudi yang dikejar mau dibunuh oleh Nazi Jerman. Dan saya sekarang menyembunyikan orang Yahudi di rumah saya gitu ya. Ini cuma contoh. Lalu orang Nazi Jerman datang polisinya. Ada orang Yahudi? Saya bilang tidak ada. Nah saudara, ini tetap dusta. Tapi orangnya kalau saya katakan itu dusta dan tidak boleh mengatakan demikian. Lalu gimana? Jadi saya harus mengatakan ada. Ada sama dengan membunuh orang itu. Saudara ingat ya, dalam kasus mau menolong orang, bagus saudara mau menolong orang. Tapi kalau menolongnya itu dilakukan harus dengan dusta, maka itu tidak pada tempatnya. Tuhan tidak mau saudara menolong orang dengan suatu tindakan yang berdosa. Kan sama seperti Rahab pada waktu mata-mata Israel itu dicari oleh orang-orang dari Yeriko. Dia berdusta. Dan orang katakan dustanya Rahab itu benar. Tidak bisa. Rahab dipuji dalam dan sebagainya bukan karena dustanya. Baca baik-baik ayatnya kalau tidak percaya saya. Dia dipuji karena dia pro kepada orang-orang Israel, berarti pro kepada Allahnya. Tapi dia bukan dipuji karena dustanya. Tidak pernah saudara. Dimanapun tidak pernah dia dipuji karena dustanya. Jadi saudara, dalam kasus seperti itu tetap dilarang berdusta. Loh, bagaimana aku membunuh? Saudara, percayalah bahwa nasib orang itu ada di tangan Tuhan. Bukan di mulut saya. Kalau saya dusta dia selamat. Kalau Tuhan memang mau orang itu mati, saya dusta pun Tuhan bisa buat polisi itu mendesak. Aku akan geledah rumahmu. Maka celakalah bukan cuma orang itu, tetapi saya juga. Dalam hal Nazi Jerman tadi. Ya. Tapi kalau Tuhan memang mau menyelamatkan, kalaupun saya katakan ada, Tuhan bisa menyelamatkan dengan caranya sendiri. Bagaimana kalau Tuhan tidak mau menyelamatkan? Ya memang anggap saja memang sudah waktunya mati untuk orang itu. Atau kalau sudah memang nekat berkorban untuk orang itu, lawan saja polisinya. Ada yang mati. Tetap sudah mati, orang digeledah rumah saudara, ketemu juga orangnya. Jadi saudara, tetap dilarang berdusta dalam kasus seperti itu. Dalam hal ini saya bertentangan dengan pendeta Andi Halim yang mengatakan bahwa dusta seperti itu boleh. Saya tidak tahu dia mengubah ajarannya sekarang atau tidak. Tapi dulu saya percaya dia seperti itu. Saya tidak pernah setuju dengan dia dalam hal itu. Dan saya anggap dusta dalam hal seperti itu tetap dosa. Sekarang ada yang keempat. Dusta itu tetap adalah dosa sekalipun itu dilakukan terhadap orang brengsek. Jangan pikir kita hanya harus jujur terhadap orang yang baik, terhadap orang Kristen, tidak.
Terhadap orang kafir, orang brengsek, orang yang ateis, orang komunis atau siapapun sama. Robert Louis Dabney mengatakan Allah dan bukan pendengarnya merupakan objek atau tujuan yang benar terhadap siapa kewajiban kejujuran ditujukan. Allah selalu punya hak untuk mengharapkan kebenaran dari aku. Tidak peduli betapa tidak berharganya orang kepada siapa aku berbicara. Jadi pada waktu saya berbicara pada orang brengsek, ingat ya, yang berhak mendapatkan kejujuran keluar dari mulut saudara itu adalah Allah dan bukan orang itu. Tidak peduli orang itu siapa, bukan urusannya. Tapi Allah selalu mempunyai hak untuk mengharapkan mulut saya mengeluarkan kebenaran dan bukan ketidakbenaran. Jadi jangan pikir berdusta terhadap orang brengsek boleh, berdusta kepada orang Kristen atau orang yang saleh tidak boleh, tidak. So berdusta kepada bajingan pun saudara berdosa. Sekarang poin kedua saudara. Ini contoh yang banyak sekali terjadi ya. Saya ragu ada gereja yang tidak pernah lakukan itu. Tapi di gereja yang saya gembalakan, saya tidak mau hal seperti ini. Gereja itu biasa ya, merencanakan suatu acara besar, katakanlah KKR atau Natalan atau apapun. Dan acara itu akan dimulai jam 7 malam, jam 19 ya. Tapi karena tahu bahwa orang Indonesia ini tradisinya datang terlambat, maka diumumkannya resmi, pengumuman resmi. Baik tertulis maupun lisan diumumkan acara mulai pukul 6:30. Diperkirakan jemaat nanti banyak yang ngaret, terlambat, jadi jam 7 nanti dimulai sesuai rencana. Saudara, ini salah bukan hanya karena ini merupakan suatu dusta. Tapi juga ini malah mendidik jemaat untuk datang terlambat. Jemaatnya akan bukan orang idiot, saudara. Mereka bukan orang goblok kan. Mereka tahu diumumkan 6:30 itu ternyata selalu mulai jam 7. Maka itu malah menjadi kebudayaan mereka. Setiap diumumkan jam berapapun mereka datang setengah jam atau 1 jam setelahnya. Ya saudara, di gereja saya tidak mau hal itu dilakukan. Saya ingatkan wanti-wanti semua. Kalau kamu datang pada waktunya, jangan datang terlambat. Dulu waktu saya pertama-tama mengadakan kebaktian, masih termasuk di dalam mimbar Reform Injil ya. Waktu itu kebaktian diadakan di satu ruang pertemuan di Delta Plaza, Surabaya Plaza ya, lantai 5. Dan pintu masuknya itu di tengah-tengah ruangan. Jadi kalau saya sudah mulai khotbah, lalu ada orang datang terlambat, dia akan melewati tengah-tengah ruangan, maka menjadi gangguan yang parah ya. Andai kata ruangnya itu di belakang, pintunya di belakang, maka itu bisa masuk secara tidak terlalu mengganggu. Tapi karena itu terlalu mengganggu, saya umumkan, pokok khotbah mulai, pintu saya kunci, saya tidak peduli kamu telat atau tidak telat. Jadi orang belajar untuk datang pada waktunya. Dan dalam gereja juga, Natalan dan sebagainya saya katakan, kalau kita mulai jam 5, kita mulai jam 5. Kami hanya mengundurkan jam mulai kalau tahu-tahu hujan lebat tidak karu-karuan, menyebabkan memang orang terpaksa datang terlambat. Karena hujan menyebabkan banjir, banjir menyebabkan macet, atau di tengah jalan dilaporkan oleh orang ada kecelakaan apa, macet total. Nah, maka dalam hal seperti itu lain, kan telatnya mereka bukan salah mereka. Tapi sebetulnya saudara, perkara datang telat atau tidak, saudara mestinya sudah memikirkan kemungkinan adanya macet dan sebagainya. Jadi budayakan saudara ya, jangan mempermalukan orang Kristen. Gereja semua datang pada terlambat itu mempermalukan dan itu dosa ya. Kalau kerja bisa tidak terlambat karena takut bos, tapi kalau ke gereja selalu terlambat,
Ini orang-orang Kristen yang ngaret ini tidak punya rasa hormat terhadap Tuhan. Tapi saya kembali pada poin saya, saudara. Karena orang-orang seperti itu gereja lalu dusta. Ini tidak pada tempatnya. Jadi kalau ada acara, beritahu jemaatnya betul-betul dimulai jam segitu ya. Jangan terlambat. Dan mulailah. Tidak peduli yang datang berapa, mulailah. Ya, kalau seperti di gereja saya, dimundur hanya kalau ada sesuatu yang luar biasa, hujan lebat yang bukan main, atau kecelakaan yang menyebabkan kemacetan di jalan-jalan, itu lain cerita. Tapi kalau normal, kami usahakan untuk mulai tepat pada waktunya. Jadi saudara, ini mendidik, gereja harus mendidik jemaat untuk datang tepat pada waktunya. Sekarang sudah kita masuk poin yang ketiga. Termasuk pelanggaran terhadap hukum ke-9 ini. Kalau saya tidak menepati janji. Tidak peduli janji itu kepada Tuhan atau janji itu kepada manusia. Mari kita lihat ayat-ayatnya ya. Janji kepada Tuhan seringkali disebut sebagai nasar ya. Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Saya tidak tahu saya bernasar apa. Ada banyak orang bernasar mau memberikan persembahan. Ada banyak orang bernasar mau melakukan pelayanan. Ada banyak orang bernasar mau lebih banyak berdoa dan sebagainya. Mau memberitakan Injil. Tapi nanti dengan berlalunya waktu ternyata nasar tinggal nasar. Makanya kalau suatu KKR dan sebagainya ada altar call ya. Dan lalu saudara diminta untuk memberikan suatu komitmen yang baru pada Tuhan. Hati-hati karena seringkali di dalam adanya KKR itu baik puji-pujian yang digunakan maupun kata-kata dari chairman maupun kata-kata dari pendeta itu seringkali membangkitkan emosi. Dan pada waktu emosi bangkit kita bernasar satu nasar yang terlalu tinggi yang akhirnya tidak bisa kita tepati. Katakanlah kita bernasar mau berikan 10 juta per bulan kepada Tuhan. Nah akhirnya terbukti saya tidak mampu memberikan sebanyak itu. Maka nasarnya dilanggar. Jadi saudara, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Dan di sini dikatakan kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Berarti yang melanggar atau menunda nasar itu, dia adalah orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Saudara bisa ingat dalam hal apa saya bernasar kepada Tuhan? Dan yang sampai sekarang saudara tunda-tunda. Saudara mau lupakan Tuhannya tidak lupa saudara. Dia tidak pikun. Dan jangan pura-pura lupa. Dan kalau saudara memang bernasar, tepati nasar. Karena setiap kali saudara menunda, terus saudara hidup dalam dosa. Dan ini tidak menepati janji pada Tuhan. Dan bukan hanya pada Tuhan, tapi pada sesama manusia pun juga. Memang bukan disebut nasar, janji. Mazmur 15 ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Mungkin sebaiknya bagian ini kita baca konteksnya. Kalau dibaca hanya ayat itu saja membingungkan ya. Dan kita baca di sini Mazmur mulai pasal 15 ayat 1 ya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu, nah disebutkan ya, terus nyambung sampai bawah. Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, dan seterusnya.
Jadi siapa yang boleh menumpang atau datang ke kemah Tuhan? Kalau zaman sekarang siapa yang boleh datang ke gereja? Maka salah satunya adalah yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kalau saya tepati janji itu, saya rugi. Tetap tepati, saudara. Katakanlah saudara, saudara sudah deal, ya, setuju sepakat dengan seseorang, jual mobil saudara dengan harga katakanlah 100 juta. Sudah deal. Besok ya, penyelesaiannya semua besok, tidak usah DP, tidak usah apa, kita sama-sama percaya lah. Besok kamu bayar 100 juta, aku berikan mobil. Tahu-tahu malamnya saudara diberitahu teman, goblok, kamu jual 100 juta itu kemurahan. Saudara salah harga, kemurahan. Harganya bisa 125 juta. Ini ada orang mau beli 125 juta. Bagaimana? Enaknya dibatalkan ya. Dibatalkan, jual kepada orang lain 125 juta. Kita dapat untung perbedaannya 25 juta. Saudara, ini tidak boleh. Saudara sudah deal dengan orang itu, tidak peduli, tidak ada DP atau apapun, tidak ada surat materai, tidak peduli. Mulut saudara harus bisa dipercaya. Walaupun rugi, pegang janji saudara, dan besoknya jual mobilnya dengan 100 juta. Dan tidak usah ngomel segala macam. Ya saudara, ini salah satu yang memang membuat ketaatan kepada Tuhan bisa rugi. Tapi saudara, kalau kita mau mengutamakan Tuhan, Dia tuh janji mencukupi kebutuhan hidup kita. Rugi ya rugi, biarin. Tidak peduli rugi berapa juta, tindakan kita menyenangkan Tuhan itu tidak bisa dibayar dengan uang, saudara. Mending rugi uang, tapi kita menyenangkan Tuhan. Saya berikan contoh ya. Tidak menepati janji pada waktu camp, KKR dan sebagainya. Camp, KKR, ini sangat banyak pembangkitan emosi pada acara-acara itu. Dan lalu orang maju ke depan pada altar call, lalu membuat janji-janji, nasar-nasar yang akhirnya terbukti dia tidak bisa menepati. Makanya jangan sembarangan berjanji kepada Tuhan apalagi. Lalu saudara, poin B, tidak menepati janji pacaran atau pernikahan. Wah, ini mungkin yang paling banyak atau paling sering dilanggar. Pada waktu janji ya, pada waktu pacaran itu sedang cinta-cintanya ya. Lalu janji pernikahan, wah, dalam senang maupun susah, dalam kaya maupun miskin dan sebagainya. Barang sekarang miskin dan suaminya dipecat karena pekerjaan terkena wabah COVID, cerai meningkat. Ini berita di Google ya, di Jawa Barat atau Bandung atau manapun, saya lupa persisnya. Tingkat perceraian naik karena wabah. Banyak orang terpukul ekonominya dan istri tidak mau melarat, lalu dia cerai. Nah ini celaka saudara. Saudara, janji pacaran juga, setia sampai mati dan sebagainya. Barang menemukan pacar yang lain, nah buang pacar yang lama. Janji pernikahan juga. Saudara, memang sangat sukar ya bagi manusia untuk sekali cinta terus cinta. Hanya Tuhan yang kalau cinta tidak berubah. Manusia kalau itu ada, mungkin 1 dari 1 juta. Yang cintanya tidak berubah dalam sepanjang pernikahan.
Tapi saudara, setidaknya kalau kita cintanya berubah pun, janjinya harus tetap dipegang. Sudah tidak cinta lagi kepada pasangan hidupnya atau berkurang, tapi jangan lalu cari pacar lain, begitulah. Ini janjinya tetap dipegang. Kita tidak bisa mengapa-apakan hati itu yang tahu-tahu menurun dalam cintanya. Tetapi kita bisa menepati janji tetap. Dengan tidak cari pacar lain, sesuai dengan janji yang sudah kita ucapkan berkali-kali pada waktu pacaran, dan janji yang kita ucapkan di depan Tuhan pada waktu pernikahan. Tapi banyak dilanggar, luar biasa banyak. Maka terjadi perselingkuhan, terjadi bahkan perceraian, kawin lagi, dan sebagainya. Jangan sembarangan janji pada waktu pacaran, daripada dosa tidak karu-karuan. Tapi sudah terlanjur janji, harus tepati janji tersebut. Ini pacaran dan pernikahan janji yang khidmat ya. Sekarang janji yang lebih remeh ya, dalam poin C ya. Tidak menepati janji hanya sekedar untuk ketemu. Atau untuk hal yang remeh sekalipun. Bukan hal penting, tapi sudah janji ketemu. Nggak tahu mau ngomong apa, tapi pokoknya janji untuk ketemu. Tahu-tahu kok jamnya muncul, saya malas pergi ya. Nah, saudara tidak bisa ya. Kalau saudara janji, tepatilah janji saudara. Kata-kata saudara itu harus bisa dipegang. Orang Kristen yang selalu ingkar janji, orang luar tuh bisa melihat ini Kristen kok kayak gini, janjinya gimana tuh. Maka mereka akan melihat itu sebagai sesuatu yang buruk dan ini jadikan batu sandungan. Berusaha jadi orang Kristen yang kata-katanya bisa dipegang orang, sehingga orang percaya saudara tidak berdusta. Saya pernah janji ketemu orang saudara. Janji ketemu di satu jalan. Kalau tidak salah hanya untuk lihat mobilnya dia atau apa gitu. Tidak terlalu penting sebetulnya. Pas waktunya sebetulnya saya malas pergi dan saya juga entah bagaimana saya kok yakin orang ini tidak bakal datang. Tapi saya pikir saya sudah terlanjur janji. Saya harus tepati janji saya, tidak peduli dia datang atau enggak. Saya lupa waktu itu janji jam berapa ya, tapi katakan jam 12 ya. Maka saya datang ke sana jam 12. Ini bukan di rumah, bukan di apa, di jalanan. Tidak tahu kenapa kok ketemu di jalan, saya lupa. Pokoknya ketemu janji ketemu di jalanan. Jam 12 saya tunggu 5 menit. Dia tidak datang, saya pulang. Dalam hal itu saya sudah tidak melanggar janji saya. Saya datang. Dan saya tunggu 5 menit. Kalau dia datang jam 12 lebih 6 menit, salah dia. Dia yang salah waktu kok. Tapi saya sudah menepati janji saya. Tidak peduli ada guna atau tidak ada guna. Saya mau menepati janji karena saya tidak mau dusta, karena itu menjadi dosa kepada Tuhan. Poin D saudara. Tidak menepati janji untuk menelpon kembali. Ini lagi-lagi kelihatan kayak hal yang remeh ya. Tapi seringkali menjengkelkan. Dulu waktu saya masih punya telepon rumah dan waktu itu belum musim ada HP saudara ya. Jadi semua orang yang tergantung pada telepon rumah atau telepon umum di jalan-jalan. Saya sering ditelepon orang dan ada waktu atau pembantu atau istri memberitahu orang itu bahwa saya tidak ada. Atau memberitahu orang itu bahwa saya waktu itu sedang kerja dan saya tidak mau diganggu. Memang kalau saya belajar saya biasa bilang jangan ada telepon, suruh telepon lagi nanti. Maka diberitahu orang telepon, Pak Budi masih belajar, nanti telepon lagi. Nah orang itu janji, oke, misalnya dia telepon jam 11 gitu ya. Kapan selesainya? Jam 1. Dia janji akan telepon jam 1. Saudara, dalam pengalaman saya, kemungkinannya 90% atau lebih. Orang yang janji nelpon pada jam yang telah dia janjikan, tidak nelpon.
Dan itu seringkali menjengkelkan. Saya mau pergi, saya tidak bisa pergi, saya nunggu orang ini nelpon. Tahu-tahu sampai jamnya dia tidak nelpon. Tunggu sampai agak lama tetap tidak nelpon. Dan ini terjadi berulang kali, sudah menjengkelkan. Sehingga setelah itu saya tidak peduli kalau ada orang janji nelpon kembali. Saya kan tidak janji akan menerima pada waktu dia nelpon pada jam yang dia berikan. Jadi saya mau pergi, saya pergi. Kalau saya tetap di rumah ya sudah. Kalau dia nelpon ya sudah terima. Tapi kalau hanya karena dia janji kalau saya tunggui, saya tidak mau. Karena ya itu pengalaman saya membuktikan kemungkinannya 90% atau lebih. Orang itu ternyata tidak menelpon pada jam yang telah dijanjikan. Kan jengkel, sudah tunggui, tahu-tahu tidak ditelepon. Jadi saudara ini dusta ya. Janji nelpon, tidak nelpon. Remeh, tapi dusta. Dan itu dosa. Sekarang poin yang keempat saudara. Sinterklas atau Santa Claus. Saudara mungkin heran kok tahu-tahu loncat ke sini. Ini dusta soalnya. Penggabungan Sinterklas atau Santa Claus dengan Natal merupakan hal yang menyedihkan dan salah. Ini diserang oleh orang-orang yang anti Natal. Dan dalam hal ini saya setuju dengan mereka. Ada Sinterklas, ada Santa Claus dalam Natal. Ini menyedihkan dan salah. Pertama karena kedua hal itu sama sekali tidak ada hubungannya. Kedua hal itu maksudnya hal yang pertama adalah Sinterklas atau Santa Claus. Hal yang kedua adalah Natal. Dua hal ini sama sekali tidak ada hubungannya. Dan alasan kedua, Sinterklas atau Santa Claus adalah dongeng yang bersifat takhyul dan dusta. Padahal Natal adalah peristiwa historis atau fakta yang luar biasa penting dalam Alkitab. Tapi celakanya banyak gereja dan orang Kristen, mayoritas mungkin gereja, menggabungkan dua hal ini. Yang satu fakta historis yang penting dalam Alkitab, yang satu dongeng yang sifatnya takhyul dan dusta. Saudara, saya pernah mempelajari soal Santa Claus dan Sinterklas ini untuk menjawab serangan dari orang-orang yang anti Natal. Dan saya mempelajari dari Encyclopedia Britannica. Dan di situ dikatakan bahwa Santa Claus itu dilatar belakangi oleh seseorang yang bernama Santo Nicholas. Ya, ini ada kemiripan ya. Santa Claus dan Santo ini dari Katolik ya. Ada orang suci namanya Santa dan Santo. Nicholas namanya, yang dikatakan hidup pada abad keempat. Dan kalau memang benar, maka dia katanya mengikuti sidang gereja Nisea. Tapi Encyclopedia Britannica mengatakan bahwa keberadaan dari Santo Nicholas ini tidak pernah dibuktikan oleh dokumen sejarah manapun. Nah, sedangkan Sinterklas ini versi Belanda. Santa Claus versi Belanda itu jelas-jelas merupakan dusta. Dia bawa Zwarte Piet itu, yang hitam itu, bawa Zwarte Piet yang bawa karung, nanti datangi rumah masuk lewat cerobong asap. Kalau anaknya baik kasih kado, kalau anaknya nakal dibawa dipukuli sama si Zwarte Piet. Ini dusta semua dusta untuk anak saudara. Digabungkan atau tidak digabungkan dengan Natal, Sinterklas Santa Claus ini sebetulnya harus dibuang. Keluarga saya dulu waktu saya masih kecil, keluarga saya seluruhnya tidak Kristen, ingat ya, juga bohongi saya dengan Sinterklas. Jadi setiap tanggal 5 Desember, saya ambil rumput taruh di sepatu. Tanggal 4 malamnya. Ya. Besoknya bangun, wah ada kado dari Sinterklas.
Dan saya belum anak kecil, saya percaya sungguh-sungguh loh saudara. Kadang-kadang malam tidur, nggak tak tidur, pengen lihat Sinterklasnya gimana. Tapi selalu ketiduran. Nah pada waktu saya sudah mulai agak besaran, saya lupa umur berapa ya. Maka orang tua saya beranggapan sudah waktunya ini dihentikan, nggak pantas diteruskan. Lalu saya diberitahu, Sinterklas itu bohong, nggak ada. Jadi sudah jangan taruh rumput di sepatu, nggak ada Sinterklas. Saya nggak percaya saudara, wong bertahun-tahun dibohongi seperti itu, saya percaya bohong itu kok. Saya tetap taruh rumput di sepatu. Saya percaya Sinterklasnya bakal datang. Besoknya nggak ada kado, saya kecewa sekali. Ini orang tua bohongi anak seperti ini sama sekali tidak pada tempatnya. Takyul atau dusta sampai anaknya betul-betul percaya. Kalau saudara lakukan itu, dalam meralat mestinya minta maaf. Nah sekarang kembali pada gereja yang menggabungkan dua hal ini. Saudara, di gereja manapun kalau saya diundang untuk khotbah Natal, saya selalu lihat hiasan-hiasannya. Dan khususnya pohon Natalnya juga. Ada Santa Clausnya atau tidak? Kalau ada, saya pastikan dalam khotbahnya saya serang hal itu. Saudara, kalau saudara rayakan Natal, buanglah Sinterklas Santa Clausnya. Ini dusta. Digabungkan dengan Natal. Mau jadi apa saudara? Anaknya orang cuma anggap, cuma hiasan kok. Tapi ini menjadikan kebingungan bagi banyak orang. Saya fitness di Atlas. Dan dulu, sekarang sudah dilarang ya. Dulu kalau Lebaran semua dibuat suasana Lebaran. Natal semua dibuat suasana Natal. Dan pada waktu satu Natal, dibuat suasana Natal itu ya dikasih Santa Claus, lalu ada hiasan kijang. Nah, satu instruktur yang adalah seorang Islam, dia tahu saya seorang pendeta dan dia tanya, Pak Budi, apa hubungannya kijang dengan Natal? Nah ini gara-gara bingung kan. Saya bilang enggak tahu, saya kira enggak ada hubungannya. Mungkin kijang dihubungkan dengan Santa Claus. Kijangnya narik kereta yang ditumpangi Santa Claus, barangkali begitu. Tapi yang jelas enggak ada hubungannya. Jadi ingat sudah, hal seperti ini bukannya enggak ada ruginya. Ini membingungkan orang. Apa urusannya? Santa Claus dengan Natal, Sinterklas itu memang tanggal 5 Desember. Natalnya dikatakan 25, itu dua-dua tanggalnya ngawur saja semua. Tanggalnya siapa Natal 25 Desember? Tidak ada keharusan Natal 25 Desember dan gereja saya tidak pernah mau Natalan 25 Desember. Untuk menunjukkan kepada orang bahwa Natal memang bukan 25 Desember. Tapi menggabungkan dengan Santa Claus ini yang jadi masalah saya. Dimanapun saya serang dan saya kritik, tapi tetap saja gereja-gereja yang sudah saya serang pun rasanya tidak peduli. Dan tetap menggabungkan dua hal ini. Ini konyol saudara. Ada gereja-gereja yang terang-terangan mengadakan acara khusus urusan Santa Claus tok. Bukan digabung dengan Natal. Santa Clausnya pun dirayakan. Ini gila. Saya tidak peduli banyak gereja. Saya tidak peduli pendeta dengan nama besar persetan. Kalau saya tahu ini salah, saya serang ini sebagai salah. Ini gereja ngajari dusta dan pendeta ngajari dusta. Buang acara ini. Dan kalau saudara jemaat, jangan hadiri acara model seperti itu. Dan pada waktu rayakan Natal, pastikanlah. Kalau pohon Natal tidak ada masalah. Tidak ada yang salah dengan pohon Natal. Memang tidak ada hubungannya, tapi pohon Natalnya sendiri kan bukan dusta. Tapi hiasannya, pastikanlah tidak ada Santa Claus, topinya Santa Claus, dan sebagainya, Sinterklas, semua buang semua.
Gereja saya bahkan tidak pakai pohon Natal. Kalau pakai pohon Natal saya agak keberatan. Tapi kalau pakai Sinterklas atau Santa Claus saya serang. Yang majang Natal tak maki-maki bisa. Jadi saudara, ini poin yang keempat termasuk dusta memang ya. Sekarang poin yang kelima, membual, menambah-nambah cerita, termasuk kalau pendeta khotbah atau memberitakan firman Tuhan. Makanya saya katakan banyak pengkhotbah berbuat dosa dengan cara ini. Boleh memberikan cerita saudara. Kalau cerita itu ada gunanya untuk khotbah itu menjelaskan sesuatu boleh. Tapi banyak pendeta dalam menceritakan menganggap bahwa ceritanya dia ini tidak terlalu menarik. Memang menjelaskan poin tertentu tapi tidak terlalu menarik. Dan supaya menarik lalu kasih bumbu kecap lombok dan sebagainya. Lebih indah dari yang seharusnya. Tetapi ceritanya menjadi cerita dusta. Padahal dia dalam sharingnya mengatakan saya mengalami hal ini. Tapi lalu sharingnya jadi tidak karu-karuan, dusta semua. Untuk menunjukkan hal itu ya, saya pernah hadir dalam suatu pemahaman Alkitab. Ya kalau tidak salah PA ya. Dan pendeta saya memang sering, saya tahu dia orang yang sering kalau cerita ditambah bumbu kecap lombok sampai ceritanya jadi lain dengan aslinya. Tapi khususnya pada hari itu waktu dia ceritanya itu tentang saya. Pada waktu saya sendiri mendengar cerita itu saya bingung, ini tentang saya atau bukan ya? Setelah PA-nya selesai dia ngomong-ngomong sama saya, dia bilang cerita itu tentang kamu. Saya mikir kok bisa tentang aku tapi aku sendiri sampai ragu-ragu ini tentang aku atau bukan. Ya itu sudah karena banyaknya bumbu kecap lomboknya. Ceritanya dimodifikasi sampai menarik. Akhirnya jadi berbeda dengan aslinya. Nah saudara, tidak boleh pengkhotbah melakukan hal seperti itu menurut saya. Itu dusta. Membual sama saja, menambah-nambah cerita. Membuat menarik memang. Tetapi jadi dusta. Juga banyak orang Kristen bersaksi, sharing. Sekalipun maksudnya baik. Tapi dalam bersaksi nambah-nambah dengan hal-hal lain sehingga akhirnya cerita yang di-sharingkan tidak benar. Saudara, ceritakanlah apa adanya. Tidak menarik ya sudah tidak menarik. Pokoknya poinnya saudara ini menjelaskan sesuatu bisa membantu dalam khotbah ya ceritakan saja, tidak apa-apa. Tidak usah dibuat jadi menarik tapi jadi suatu dusta. Sekarang yang keenam saudara. Memfitnah. Ini dusta, bentuk dusta yang paling kejam. Tapi celakanya banyak orang Kristen sering memfitnah. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau tidak sengaja seperti penyebaran hoax tadi ya. Tapi jelas-jelas ada orang Kristen memfitnah. Mertua saya tukang fitnah. Dari dulu sampai sekarang. Saya sudah tahu itu dari dulu. Dan saya tidak habis pikir bagaimana orang Kristen bisa memfitnah. Pendeta Sucipto Subeno itu memfitnah. Saya tidak peduli sebut nama orang. Mau geger sama saya silahkan. Dia memfitnah saya. Dan banyak orang-orang dalam kalangan Pak Tong. Karena saya geger dengan Pak Tong, karena saya menyerang khotbahnya Pak Tong, lalu mereka memfitnah saya. Waktu saya menyerang Pak Tong, saya menyerang dengan jujur, saya tidak memfitnah. Tapi mereka memfitnah saya. Saya tidak pernah benci Pak Tongnya. Tapi saya benci bebek-bebeknya yang kurang ajar ini. Lalu Suhento Liao. Saya tidak ragu-ragu sebut nama orang.
Orang ini saya anggap bajingan. Stephen Leo sama saja, Andrew Leo sama saja. Dan banyak orang, saya tidak bilang semua. Mungkin semua, tapi saya tidak bilang semua. Karena saya tidak tahu itu. Saya selalu hati-hati dengan kata-kata saya. Banyak orang dari GBIA Grafe, juga dari GITS, sekolah teologianya, yang dididik jadi pemfitnah, dan betul-betul juga jadi pemfitnah. Hati-hati dengan gereja ini, saudara. Dan kalau saudara memikirkan masuk sekolah teologi, jangan masuk sekolah teologi ini. Kalau saudara memikirkan cari gereja, jangan cari gereja ini. Ajarannya bagus sekali tidak, banyak kesalahan, ada mengandung kesesatan juga. Tapi yang paling buruk dari gereja ini adalah gereja ini dari atas, yang paling atas sampai yang ke bawah, dipenuhi dengan orang-orang yang memfitnah. Fitnahnya saya buktikan hitam di atas putih sebagai fitnah. Misalnya kata-kata Swentolio tentang Charles Haddon Spurgeon, bahwa dia cuma percaya 2 dari 5 poin Calvinisme. Saya dalam debat itu saya serang terang-terangan di muka dia. Debat terbuka di tempat mereka, di kandang mereka. Saya serang terang-terangan. Dan saya berikan bukti-bukti kata-kata Spurgeon bahwa Spurgeon mempercayai 5 poin Calvinisme. Dalam kata-kata penutup, dia kan tuan rumah, kata-kata penutup, dia bilang Spurgeon memang pernah dipengaruhi Calvinisme, hampir menjadi Calvinis. Tapi dalam masa tuanya dia menolak 3 dari 5 poin. Sehingga dia percaya memang cuma 2 poin. Dia masih berani bela diri. Padahal saudara, kutipan-kutipan saya dari bukunya Spurgeon itu, kutipan dari buku yang ditulis oleh Spurgeon sendiri, dan itu merupakan autobiografi. Autobiografi itu kan biografi, tapi ditulis oleh orangnya sendiri. Orang tidak menulis autobiografi pada waktu masih muda, saudara. Tapi pada waktu dia sudah tua atau sudah mendekati mati, dia tahu kesehatan saya memburuk atau apapun, maka baru tulis autobiografi. Tidak ada sumber manapun, buku manapun pernah mengatakan Spurgeon cuma percaya 2 poin. Tapi rektor dan sekaligus gembala sidang dari gereja ini, rektor GITS, gembala sidang GBIA ini, berani memfitnah tanpa pernah memberikan referensi buku manapun yang menunjukkan bahwa Spurgeon percaya cuma 2 poin. Dan fitnah dia terhadap Calvin dan sebagainya luar biasa banyaknya, betul-betul biadab. Kalaupun ajaran dia benar, Injil dan sebagainya, dengan fitnah yang disengaja, tidak pernah bertobat dan terus-terusan secara sama memfitnah secara sengaja dan sistematis, saya kok yakin orang ini nabi palsu. Saya tempoh hari sebelum masa wabah, saya membuat tulisan membantah fitnah dia tentang Calvin dalam urusan Servetus. Tapi karena ada wabah, saya terpaksa menghentikan. Tapi sudah cukup banyak yang saya tulis membuktikan dengan referensi-referensi fitnah dia berkenaan dengan yang dia katakan Calvin membunuh Servetus dengan kejam dan sebagainya, Servetus orang baik dan sebagainya, segala macam omong kosong, segala macam kata-kata yang kurang ajar. Makanya saya katakan pendeta ini biadab dan nabi palsu. Saudara memang fitnah. Ini bentuk dusta yang paling kejam, sehingga ada orang yang berkata fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dibunuh orangnya cuma mati, tapi namanya tidak hancur. Difitnah memungkinkan orangnya mati. Dan sekaligus namanya dihancurkan.
Mengapa saya bela Calvin pada waktu difitnah oleh bajingan satu ini? Karena kalau orang-orang percaya Calvin memang kejam dan sebagainya, seperti yang Suhentolio katakan, lalu mereka tidak mau lagi pelajaran Calvinisme atau tidak mau Calvinnya, saya menganggap itu kerugian terhadap gereja secara luar biasa. Kerugian bagi gereja, kerugian bagi seluruh kerajaan Allah. Jadi saya bantah mati-matian, detail habis-habisan, dan saya membantah dengan menggunakan referensi sangat banyak. Tapi dokter ini, dokternya double kalau tidak salah. Tapi ngomong tanpa referensi. Dokter abal-abal. Tak tahu beli di mana, saya tidak ngerti. Betul-betul orang brengsek. Jadi ingat sudah ya, jangan ke gereja satu ini. Jangan juga tonton YouTube yang mereka unggah. Karena itu memberi uang kepada mereka. Jangan masuk sekolah teologi yang namanya GITS ini. Ini seluruh gereja dan sekolah ini sangat membahayakan. Yang sudah di dalam pun, kalau mau percaya kata-kata saya anjurkan untuk keluar. Gereja seperti ini tidak layak didatangi. Sekolah teologi seperti ini sekolah terkutuk dan tidak layak diikuti. Saya lanjutkan poin yang ke-7. Dusta atau fitnah bisa dilakukan dengan menceritakan setengah kebenaran. Half truth. Jadi kalau kebenaran itu besar begitu, diambil sebagian saja, diceritakan sebagian. Nah itu bisa, saya katakan bisa. Ya, tidak selalu menceritakan sebagian itu tidak selalu dosa, tidak selalu dusta, tidak selalu fitnah, tapi bisa. Ya, karena itu saya katakan di sini, memang tidak setiap kali kita menceritakan sesuatu, kita harus menceritakan seluruh kebenaran. Itu kan mustahil tuh. Misalnya saya pergi ke Tractasya, lalu saya mau menceritakan perjalanan kepada saudara. Kalau saya mesti menceritakan segala sesuatu, saya butuh waktu seumur hidup, tidak akan selesai, saudara. Saya lihat sapi mesti diceritakan, saya lihat batu mesti diceritakan, saya lihat pohon ceritakan, lihat pohon begini, pohon begitu, lihat rumput, tanaman ini, tanaman itu, lihat orang ini, orang itu. Kalau semua mesti diceritakan, ya tidak ada habisnya. Jalanan aspalnya ada bolongnya, mesti diceritakan. Semua tanpa kecuali mobil, apa yang papasan, siapa yang kita ketemui, semua mesti diceritakan. Itu tidak mungkin, saudara. Tentu kita menceritakan hanya hal-hal yang penting saja. Nah itu sebagian kebenaran, tidak apa-apa dalam hal seperti itu tentu saja. Tapi saudara, seringkali kalau kebenaran tidak diceritakan seluruhnya, tapi hanya sebagian saja, itu bisa merugikan atau menjatuhkan nama orang lain. Bisa. Ya, hati-hati. Dalam hal ini, sekalipun hal yang kita ceritakan itu bukan dusta, tapi karena cuma sebagian, jadinya akhirnya kita tetap memfitnah orang yang kita ceritakan itu. Ini saya di sini memberikan contoh, saudara ya. Misalnya, saya ketemu si A pada waktu dia nonton bioskop. Nah, waktu saya ketemu itu, si A nonton bioskop itu dengan istrinya dan dengan seorang wanita lain. Kan tidak masalah sebetulnya. Dengan istrinya dan dengan seorang wanita lain. Nah, tapi pada waktu saya menceritakan kepada orang-orang lain, saya ceritakan, aku ketemu si A, pergi sama cewek lain nonton bioskop. Saya tidak menceritakan kalau istrinya ikut. Maka saudara, ini jelas adalah setengah kebenaran yang bersifat memfitnah. Orang jadi curiga, loh, si A ini affair kalau gitu. Pada waktu itu tambahkan istrinya ikut, sudah habis, affairnya tidak ada, sudah. Kenapa tidak diceritakan istrinya ikut? Saudara kurang ajar. Menceritakan seperti itu kurang ajar. Karena itu kalau saudara ingin menceritakan sesuatu, maka pikir lebih dulu ya. Pikir.
Apakah dengan membuang bagian-bagian tertentu dari cerita itu, saudara tidak sedang menjelekkan nama orang lain? Dusta dengan menceritakan setengah kebenaran itu juga bisa dilakukan oleh orang Kristen pada waktu bersaksi. Banyak saudara orang Kristen bersaksi, sebetulnya dia bersaksi seluruh kehidupannya disaksikan, ya kadang-kadang diceritakan yang ini, kadang-kadang diceritakan yang itu, kadang-kadang yang senang diceritakan, kadang-kadang yang tidak senang, kadang-kadang yang enak, kadang-kadang yang tidak enak. Ceritakan semua sehingga orang dapat hal yang lengkap tentang kehidupan Kristen. Tapi pada waktu orang Kristen sekarang bersaksi, biasanya mereka hanya menceritakan hal-hal yang enak. Kalau terima berkat, wah diceritakan. Sembuh dari penyakit, diceritakan. Tetapi kalau tahu-tahu dapat penyakit atau dapat bencana, tidak diceritakan. Karena mereka tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak diberkati. Ini lagi-lagi gara-gara ajaran karismatik biasanya. Kalau tidak enak, bukan berkat. Kalau enak, selalu berkat. Padahal itu sama sekali belum tentu. Jadi saudara, tidak harus kita menceritakan semua. Kadang-kadang boleh menceritakan sebagian. Tapi pikirkan, ini membuat ceritanya jadi beda total, membuat ceritanya jadi fitnah, atau enggak? Kalau diceritakan separuh ternyata tidak memburukkan orang atau membuat dia lebih buruk dari seharusnya, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak diceritakan sebagian lalu itu membuat orangnya lebih buruk dari seharusnya, enggak boleh. Harus ceritakan semua. Misalnya saudara melihat saya dipukul orang, lalu saya balas pukul orang itu. Saya ceritakan, wah Budi ya pendeta loh. Mukul orang, aku lihat mataku sendiri. Saya tidak ceritakan kalau orang itu mukul dulu. Emang saya dipukul, saya pukul balik. Bisa dosa? Belum tentu. Karena saya sudah bilang pembelaan diri bisa, boleh. Tapi kalaupun itu salah, kan tidak sesalah kalau saya diam-diam mukul orang tanpa dipukul lebih dulu kan. Jadi dengan membuang bagian di mana saya dipukul dulu, saudara memburukkan saya lebih dari yang seharusnya. Jadi saudara selalu pikirkan mau cerita sebagian. Tidak mungkin kita selalu ceritakan semua. Tapi cerita sebagian ini memburukkan orang atau tidak. Karena poin yang ke-8, dusta atau fitnah juga bisa dilakukan dengan mengubah nada bicara atau mimik wajah. Ceritanya benar semua. Ini bukan setengah kebenaran, tapi menceritakannya mengubah nada bicara atau mimik wajah. Misalnya saudara ya, si A berkata pada saudara, si B itu gila. Waktu si A ngomong itu dia ngomong dengan wajah tersenyum. Saudara ngerti maksudnya ya? Gila itu kan tidak mesti betul-betul gila dalam arti perlu masuk rumah sakit jiwa, atau gila dalam arti magian, tidak. Mungkin si B itu orang yang suka banyol sehingga si B itu gila. Saudara katakan itu sambil tersenyum dan tidak bermaksud memaki si B. Tapi lalu saudara ketemu si B dan saudara berkata, B, si A itu berkata kamu tuh gila. Dan ada nada membentak dan wajah yang marah. Maka si B bisa ngamuk sama si A, saudara. Padahal si A tidak salah apa-apa. Saudara sebetulnya sedang memfitnah si A, juga mengadu domba si A dengan si B. Hati-hati waktu menceritakan kata-kata orang. Ya, orangnya memang mengatakan si B itu gila. Di sini benar kamu itu gila memang. Nggak ngubah apa-apa. Hanya ngubah wajahnya yang tadi senyum dan nada suaranya yang tidak membentak. Sekarang diubah dengan nada bentak dengan wajah yang kelihatan marah. Maka ceritanya jadi beda total. Karena setiap kali saudara menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh orang lain, perhatikanlah apakah nada dan mimik wajah saudara sesuai dengan aslinya.
Ya, jangan ubah dan sebagainya itu menjadikan kurang ajar. Nah, pemfitnah kadang-kadang sengaja melakukan hal seperti ini. Nadanya jadi nada mengejek, padahal orang itu tadi tidak ada nada mengejek. Nadanya jadi nada marah, padahal orang itu tadi tidak ada nada marah. Nah, ini menjadi fitnah. Jadi hati-hati dengan kata-kata ini. Nah, saudara, saya berikan satu catatannya. Saya mengatakan bahwa memang dusta itu mutlak tidak boleh. Dalam kasus apapun tidak ada kasus yang mengizinkan kita dusta. Tapi saudara, satu hal ini perlu dibedakan. Jujur itu tidak berarti bahwa kita harus membuka semua rahasia. Kita boleh merahasiakan, tapi kita tidak boleh berdusta. Biasanya cewek itu tidak senang orang tahu umur mereka gitu ya. Apalagi kalau umurnya sudah tinggi. Kalau saudara ditanya oleh orang umur saudara berapa, ada orang-orang yang tidak sungkan tanya hal-hal yang seperti itu yang biasanya memang tidak biasanya ditanya. Kalau dia umurnya sudah 35 dan dia mengaku 21, dia dusta dan dia dosa. Tapi dia boleh merahasiakan. Kalau memang tidak mau ngomong. Ditanya kamu umur berapa? Bukan urusanmu. Selesai. Ada orang-orang yang kurang ajar. Kamu gajinya berapa? Loh, kita tidak perlu ngomong. Ada apa kita ngomong? Tapi jangan dusta. Gajinya 50 juta, diakui 5 juta ya jangan. Berapapun gajinya dia tanya. Bukan urusanmu. Selesai. Nah, kecuali kalau yang tanya ini orang kantor pajak ya lain, memang harus ngomong. Itu hak mereka untuk tanya. Tapi kalau orang biasa tanya, saudara berhak merahasiakan apapun. Gak usah tahu, selesai. Tapi jangan berikan data yang salah. Itu jadi dusta. Renungkan saudara. Berapa kali saudara melanggar hukum ke-9 ini? Ini hukum yang sangat banyak dianggap remeh. Tapi karena dianggap remeh, lalu kita langgar ratusan atau ribuan atau jutaan kali mungkin, nggak tahu saya. Saya nggak tahu kalau pedagang tadi terhadap satu langganan dusta 3 kali misalnya. Lalu 50 langganan dari 150 kali sehari. Coba kalikan dengan 365, kalikan dengan 30 tahun, berapa juta saya tidak tahu. Dusta ini bagi banyak orang ya menjadi sesuatu hal yang otomatis. Karena seringnya dusta, akhirnya dusta itu otomatis. Orang tanya langsung bohong. Bahkan pada saat bohong itu tidak dibutuhkan. Kadang-kadang kita terpaksa bohong karena kalau ngomong terus terang malu ya. Atau kalau ngomong terus terang rugi dan sebagainya. Ada alasan, tapi tetap dosa ya. Saya katakan tetap dosa ya. Tapi seringkali saudara tidak ada alasan. Ngomong yang benar pun tidak ada rugi, tidak ada apa, tetap bohong. Ada banyak yang seperti itu. Saudara, biarpun dosa itu remeh, tetap upahnya neraka. Dan banyak dosa yang remeh itu menjadikan hukuman neraka dari dosa ini saja sudah naik tidak karu-karuan. Juga perhatikan kisah Rasul 5:11 di mana Ananias dan Safira dihukum mati oleh Tuhan karena berdusta. Memang sebetulnya kalau di dalam Taurat dusta itu tidak dihukum mati. Di sini dihukum mati mungkin karena dengan dustanya mereka cari nama dan sebagainya dan sebagai suatu pelajaran bagi yang lain, maka mereka dihukum mati. Tapi dari ini setidaknya kita melihat bahwa
Dusta itu bukan sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Kita anggap remeh itu karena kita manusia. Tapi ingat Tuhan itu maha suci. Dosa yang terkecil pun itu menjijikkan luar biasa bagi dia. Saudara pendeta atau saudara jemaat, atau saudara itu siapapun. Saya tidak peduli saudara laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, bangsa apapun, agama apapun. Saya percaya semua saudara banyak berdusta. Saya tergolong orang jujur, tetapi saya tidak berani ngomong saya tidak pernah dusta. Kalau saya ngomong saya tidak pernah dusta, pada saat mengatakan kata-kata itu saya sedang berdusta. Saya tergolong orang yang jujur. Waktu saya pulang dari Amerika, saya sorenya pulang, siangnya saya pergi ke toko dan saya beli kamera. Kamera Nikon waktu itu harganya $700 kira-kira. Barang baru gitu ya. Nah, waktu perjalanan dari Singapura ke Jakarta, saya disodori formulir karena mau masuk bea cukai Jakarta kan. Bawa barang apa dan harga berapa? Ya sudah, saya tidak mau dusta, saya tulis. Kamera Nikon harga $700. Dan barang apa lagi saya lupa. Pokoknya 2. Nah, tetangga saya waktu itu di pesawat, orang Kristen. Dia bilang, jangan ditulis saja itu $700. Kurangi saja. Ya, saya tidak mau. Saya tetap tulis $700. Akibat kejujuran, memang rugi saudara. Petugas bea cukainya lihat, dalam tanda petik saya dipajak 520.000. Lucunya pajaknya bisa ditawar. Tawar-tawar akhirnya kena 250 kalau saya tidak salah. Seandainya saya tulis kameranya $200, dia tidak bisa buktikan saya beli harga berapa kok. Maka mungkin pajaknya dalam tanda petik itu tidak sebesar itu. Jadi saudara, dalam hal seperti itu pun saya rela rugi. Saya orang Kristen, saya hamba Tuhan, saya berusaha mati-matian jujur, tetapi saya tidak berani mengatakan saya tidak pernah dusta. Jadi saudara, untuk saudara sendiri berapa kali saudara melanggar hukum ke-9 ini? Kalau saudara tahu bahwa saudara sering atau banyak berdusta, saya tahu bahwa saudara seharusnya masuk neraka. Dari hukum 1 ini saja, ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, tergantung tiap orang beda-beda. Dan itu cukup membawa saudara ke neraka selama-lamanya. Dan saudara hanya bisa bebas dari neraka kalau saudara percaya pada Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, pengganti saudara yang memikul hukuman karena dusta-dusta saudara maupun dosa-dosa yang lain. Yang tidak punya pengganti, saudara sendiri harus pikul hukuman itu dan masuk neraka selamanya. Yang punya pengganti, saudara memang diampuni. Tapi tetaplah berusaha dalam hidup selanjutnya untuk tidak terus menyakiti hati Tuhan yang sudah begitu mencintai saudara sehingga mengorbankan anak tunggalnya. Berusahalah sedapat mungkin membuang dusta dari kehidupan. Untuk menyenangkan Tuhan sekaligus menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang Kristen untuk menjadi orang-orang yang jujur. Tuhan memberkati saudara. Dan kali yang akan datang kita lanjutkan dengan hukum yang ke-10 dan selanjutnya.